Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen mata kuliah Hukum Acara Perdata, Bapak Luki Daftar Nugroho SMH, dan juga rekan-rekan kelas C yang kami sayangi. Perkenan kami dari kelompok 4 Hukum Acara Perdata untuk melakukan simulasi perkara perdata investasi. Dalam simulasi sidang ini, kami akan mengangkat kasus perkara investasi antara operasi simpan pinjam Sentra Arta Graha Mojokerto yang dipimpin oleh Abdul Majid sebagai penggugat melawan Ismundari sebagai tergugat dengan nomor registrasi perkara 20-PDTGS-2021-PNMJK. Adapun dalam simulasi praktik ini ada beberapa peran yang terdiri anggota kelompok kami, yakni Dira Anorgia Oktarini sebagai hakim tunggal, Galuh Hayatul Fadilas sebagai penasihat hukum tergugat, Isro Arham Muzananda sebagai kuasa penggugat, Dwiki Gitarski Faisal Fahmi sebagai panitera, Andre Widianto sebagai saksi angkara, Muhammad Daniel Bakri sebagai saksi Muhammad Soleh. Kepada dosen pengampu Hukum Acara Perdata dan teman-teman yang saya hormati, sebelum memulai simulasi sidang ini, izin kami akan memaparkan kasus posisi yang telah kami kembangkan. Kasus posisi investasi bahwa di antara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perikatan dalam perjanjian kredit hutang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik sebidang tanah perumahan di Desa Wates Negoro. Surat tersebut tertanggal 26 Oktober 2018 di Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, atas pemegang hak Ismundari. Pada tanggal 17 Februari 2021 yang dilakukan oleh tergugat dengan perjanjian kredit nomor surat kuasa membebankan hak tanggungannya di dalam para saksi yang telah didaftarkan pada kantor notaris Eko Ari Kriswantoro yang akan menjaminkan surat kuasa membebankan hak tanggungan dengan nomor akta rumah tersebut pada tanggal 17 Februari 2020. Penggugat telah memberikan jaminan dana kredit sebesar 40 juta rupiah pada tergugat. Dalam perjanjian ini, tergugat juga menyetujui untuk membayar bunga sebesar Rp1.100.000 per bulan dan membayar pokok pelunasan di bulan ke-6. Tergugat masih melakukan kewajiban membayar bunga sampai pada bulan Juli tahun 2020. Pada saat mulai bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan diajukan gugatan ini, tergugat sudah mulai susah ditagih dan tidak ada pembayaran sama sekali. Penggugat sudah mengingatkan secara berkali-kali kepada tergugat serta menegur dengan somasi sebanyak 3 kali. Semua telah dikirim ke alamat tergugat dan diterima oleh tergugat, namun oleh tergugat tidak dianggap secara baik. Sebagaimana sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bahwa setiap keterlambatan pembayaran elektronik kenakan saksi administratif sebesar 0,5% per hari. Oleh karena itu, perbuatan tergugat ini termasuk tidak bisa menjalankan usaha dan biaya operasional per bulannya. Penggugat juga menginginkan tergugat untuk membayar seluruh pinjaman pokok, tunggakan bunga, dan saksi. Ini bisa dikatakan. Dan sanksi administratif atau dalam hal ini dikenakan pelunasan sebesar Rp79.578.000. Penggugat juga menginginkan tergugat untuk menyerahkan sebuah bidang tanah yang telah dijaminkan pada perjanjian di awal berupa sebidang tanah perumahan di Desa Wates Negoro dengan surat urut tertanggal 26 Oktober 2018 di lokasi Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto atas pemegang hak Ismundari. Sebagaimana sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terima kasih. Setelah ini mohon izin kami untuk membacakan aturan selama jalannya persidangan ini. Aturan persidangan. Sidang dengan nomor register perkara 20-PDTGS-2021-PNMJK. Perkara gugatan investasi antara operasi simpan pinjam Sentra Arta Graha Mojokerto sebagai penggugat melawan Ismundari sebagai tergugat segera dimulai. Dimohon kepada kuasa penggugat dan penasihat hukum tergugat untuk memasuki ruang sidang. Saya akan membacakan peraturan sidang dan hadirin diminta untuk mematuhinya. 1.
Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama mengikuti jalannya persidangan diminta untuk duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dalam menjaga ketertiban di dalam sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang untuk makan, minum, merokok atau membuat keributan sehingga mengganggu jalannya persidangan. 3. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan jalannya persidangan. 4. Dengan mengambil foto, rekam suara atau rekam televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim sidang. Siapapun di dalam ruang sidang, pengadilan yang bersikap tidak bermartabat sesuai keadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap berlaku tata tertib tersebut, maka perintah dari hakim ketua sidang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang. Persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 20/PDTGS/2021/PNNJK pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 segera dimulai. Majelis Hakim Tunggal memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Rabu tanggal 10 November 2021 akan dilaksanakan sidang perkara perdata lawan prestasi antara Koperasi Simpan Pinjam Sentral Arta Graha Mojokerto yang dipimpin oleh Abdul Majid yang disebut sebagai penggugat dengan melawan Ismun dari yang disebut sebagai tergugat. Demi kelancaran persidangan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Persidangan umum perkara perdata lawan prestasi pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 20/PDTGS/2021 Pengadilan Negeri Mojokerto antara Koperasi Simpan Pinjam Sentral Arta Graha Mojokerto yang dipimpin oleh Abdul Majid sebagai penggugat melawan Ismun dari sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kepada para pihak agar persidangan ini sah dan berlaku. Saudara wajib untuk menyerahkan surat kuasa dan juga kartu advokatnya. Apakah sudah dipersiapkan? Sudah ya. Baik, silakan para pihak maju ke depan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, kami mewajibkan saudara sekalian untuk melakukan upaya mediasi. Dan dikarenakan terdapat pembaruan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung mediasi terbaru, maka proses mediasi akan kami batasi selama 30 hari. Dan jika saudara sekalian tidak mencapai kata sepakat dalam proses mediasi tersebut, maka sidang akan dilanjutkan dengan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam HIR. Bisa dipahami para pihak? Bisa. Dengan ini sidang akan ditunda dan dibuka kembali 7 hari ke depan, terhitung mulai hari ini. Apakah bisa saudara mitra? Bisa ya, tepatnya akan jatuh pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, para pihak
Sidang Perkara Perdata Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 20-PDTGS-2021 Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dikatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Hakim Tunggal, para pihak telah gagal dalam menyerahkan dalam kesepakatan proses mediasi dengan alasan penggugat menginginkan tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah yang telah dijaminkan berupa sebidang tanah perumahan dengan nomor 2356 Desa Watusnegoro dengan surat ukur tanggal 26 Oktober 2018 nomor 01193/2018 dengan luas 153 meter persegi, lokasi Desa Watusnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Namun tergugat menolak untuk memberikannya kepada penggugat dikarenakan penggugat kabur, sebab pihak penggugat tidak bisa menyebutkan batas-batas objek sertifikat hak milik nomor 2356 Desa Watusnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, yaitu dengan batas-batas sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Di dalam gugatan tidak disebutkan batas-batasnya milik siapa saja yang berdampingan dengan objek akur. Benar seperti itu penggugat? Benar yang mulia. Tergugat bagaimana? Benar yang mulia. Baiklah, berhubung proses mediasi tidak tercapai berdasarkan pasal 131 KIR, harap dicatat dalam berita acara persidangan bahwasanya mediasi kedua belah pihak tidak tercapai, namun kesepakatan perdamaian masih terbuka sampai putusan belum dibacakan. Agenda siang hari ini adalah pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Apakah surat gugatannya ini ada perubahan? Tidak ada yang mulia. Tergugat, apakah sudah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Pihak penggugat silakan untuk ke depan untuk memberi salinannya kepada majelis hakim dan silakan dibaca. Izin berdiri dan membacakan surat gugatannya dengan perkara pokoknya saja yang mulia. Surat gugatan. Bersama ini, penggugat mengajukan gugatan dengan alasan malprestasi kepada Ismundari, tempat tinggal lahir Mojokerto 10 Mei 1977, alamat Dusun Glatik RT 2 RW 3, Desa Watusnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini didasarkan alasan sebagai berikut, bahwa di antara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perikatan dalam perjanjian kredit hutang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik sebidang tanah perumahan nomor 2356 Desa Watusnegoro, surat ukur tanggal 26 Oktober 2018 nomor 01193/2018, luas 153 meter kuadrat, lokasi Desa Watusnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Penggugatnya Ismundari yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2020 dengan perjanjian kredit nomor 51957-PRD-PA-CAG-2-2020 dengan nomor surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor 6 tanggal 17 Februari tahun 2020 di hadapan para saksi yang telah didaftarkan pada kantor notaris Eko Aris Kriswantoro SHMKM. Jaminan surat kuasa membebankan hak tanggungan dengan nomor akta 6 tanggal 17 Februari 2020 bahwa penggugat memberikan pinjaman dana kredit sebesar 40 juta rupiah kepada tergugat. Dalam perjanjian ini tergugat menyetujui untuk membayar bunga sebesar 1.100.000 rupiah setiap bulan dan pembayaran pokok pelunasan di bulan ke-6. Bahwa tergugat masih melakukan kewajiban membayar bunga sampai pada bulan Juni tahun 2020. Bahwa mulai bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan diajukan gugatan ini, tergugat sudah mulai susah ditagih dan tidak ada pembayaran sama sekali. Bahwa penggugat sudah mengingatkan berkali-kali kepada tergugat serta menegur dengan tertulis. Tanggal 23 September 2020, penggugat telah memberi teguran pertama. 28 September 2020, memberikan teguran kedua. 6 November 2020, teguran ketiga. 7 Desember 2020, teguran somasi pertama. 26 Desember 2020, teguran somasi kedua. Semuanya dikirimkan ke alamat tergugat dan diterima tergugat namun tidak ditanggapi. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan sanksi administratif sebesar 0,5% per hari. Bahwa karena perbuatan tergugat ini penggugat tidak bisa menjalankan usaha dan biaya operasi
Dengan demikian sebagai berikut: pokok 40 juta rupiah, jasa 18.150.000 rupiah, sanksi 21.428.000 rupiah, dengan total 79.578.000 rupiah. Penggugat menginginkan tergugat untuk menyerahkan bidang tanah yang telah dijaminkan berupa sebidang tanah perumahan nomor 2356 Desa Watusnegoro, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2018 nomor 01193/2018, luas 153 meter kuadrat. Lokasi Desa Watusnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Pemegang hak Ismundari untuk dilelang atau dijual apabila tergugat tidak bisa menyelesaikan tunggakan pelunasan beserta sanksi administrasinya. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. Ketiga, maka berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat mohon bersumpah kiranya Pengadilan Mojokerto berkenan memutuskan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi, menyatakan sah semua bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini, menyatakan sah dan berharga sisa jaminan yang diletakkan atas menyerahkan bidang tanah yang telah dijaminkan berupa sebidang tanah perumahan nomor 2356 Desa Watusnegoro, Surat Ukur tanggal 26 Oktober 2018 nomor 01193/2018, luas 153 meter kuadrat. Lokasi Desa Watusnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Pemegang hak Ismundari untuk dilelang atau dijual, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil ini. Terima kasih. Baiklah, apakah pihak tergugat keberatan atau tidak dengan surat gugatan yang telah dibacakan oleh penggugat? Iya, yang mulia, kami keberatan. Kami akan mengajukan surat jawaban gugatan. Baiklah, Majelis Hakim Tunggal memberikan waktu 7 hari untuk mengajukan surat jawaban gugatan. Saudara Panitra, apakah bisa dilakukan persidangan 7 hari setelah hari ini? Bisa ya, Bu. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini sidang akan ditunda dan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 22 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pihak silakan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang melanjutkan perkara perdata Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 20/PDTGS/2021 Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 22 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dikatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda pada hari ini pembacaan surat jawaban gugatan penggugat. Tergugat, apakah sudah menyiapkan surat jawabannya? Sudah, yang mulia. Tergugat, silakan diserahkan saja surat jawabannya dan segera dibacakan. Surat jawaban tergugat. Di dalam perkara perdata lawan prestasi dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi erroneous persona genis unquote. 1. Bahwa penggugat dalam menggugat tidak punya hak untuk menggugat dikarenakan penggugat tidak bisa melakukan upaya hukum sendiri yang mana dalam hal ini tidak mempunyai kuasa dari pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sentral Arta Graha Mojokerto. 2. Bahwa dikarenakan tidak ada pemberi kuasa saudara Muhammad Kasyono dari pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sentral Arta Graha Mojokerto secara langsung melainkan hadir sendiri di muka persidangan, maka gugatan tersebut menjadi gugatan cacat formil dan tidak sah. 3. Bahwa penggugat dalam memasukkan tergugat dalam gugatannya adalah salah subjek hukum, sebab di kartu tanda penduduk tergugat nomor induk kependudukan 3516055000577001 atas nama Ismundari, sedangkan di dalam gugatannya nomor induk kependudukan berubah menjadi 3516011002770001. Maka hal itu bisa juga menjadi kesalahan pihak dalam menyebutkan gugatannya. 4. Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona. Cacat yang menimbulkan kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi, dapat juga berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai tergugat, atau mungkin juga berbentuk kurang pihak dalam gugatan. Bentuk kekeliruan apapun dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum. Gugatan dianggap tidak mempunyai syarat formil, oleh karena itu gugatan didiskualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Eksepsi gugatan absurd legal. 1. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur. Itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian fakta hukum yang terjadi dengan tuntutan
Sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak mempunyai syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan absolvable atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya rangkaian peristiwa di mana menyebutkan subjek-subjek hukum lain selain tergugat tetapi tidak masukkan dalam tuntutan. Kedua, bahwa gugatan penggugat gabung sebab pihak penggugat tidak bisa menyebutkan atas batas objek sertifikat hak milik nomor 2356 Desa Watusemboro, Kecamatan Moro, Kabupaten Mojokerto, yaitu dengan batas-batas sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Di dalam gugatan tidak disebutkan batas-batasnya milik siapa saja yang mendampingi dengan objek akuo. Ketiga, bahwa penggugat dalam gugatan pada poin kedua menyebut penggugat memberi pinjaman dana kredit sebesar 40 juta rupiah, namun di terbilang disebut 30 juta rupiah. Maka dalam hal ini, mana yang dipakai atau yang benar antara 40 juta rupiah atau 30 juta rupiah, maka sangat jelas lakunya gugatan penggugat. Posita atau pokok perkara. 1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanggapan atas eksepsi pada poin-poin di atas. 2. Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil dalam gugatan penggugat kecuali yang dibenarkan oleh tergugat dalam jawaban ini. 3. Bahwa pada poin 1 gugatan penggugat menyatakan jika penggugat dan tergugat telah terjadi suatu perikatan dalam perjanjian kredit utang. Namun perjanjian kredit tersebut sampai adanya gugatan pada saat sekarang ini tidak pernah diberikan oleh penggugat kepada tergugat. Jadi apa isi dari perjanjian tersebut tergugat tidak pernah mengetahui. 4. Bahwa penggugat memberi pinjaman dana kredit dengan suku bunga setiap bulannya yang sangat tinggi dan denda setiap harinya 0,5% yang sangat tidak wajar, apalagi di musim pandemi pada saat ini. Seharusnya suku bunga tersebut dihapuskan karena tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak berwenang dalam hal ini, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kelima, bahwa benar diakuinya adanya pembayaran bunga sampai pada bulan Juli 2020, bahwa itu menunjukkan adanya itikat baik tergugat yang mana pada saat itu masih bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar suku bunga yang sudah dibayarkan oleh tergugat. Keenam, bahwa dalam gugatan penggugat poin 5 adanya pengakuan jika penggugat sudah mengingatkan berkali-kali kepada tergugat serta menegur dengan tulisan akan tetapi apa yang disampaikan penggugat pada angka 5A, 5B, 5C, 5D, dan 5E tidak sesuai dengan bukti yang ada. Oleh karena dalam teori hukumnya, maka pengertian pengakuan di atas mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang dijelaskan pada pasal 174 sampai 176 HIR dan 1923 KUH Perdata. 7. Bahwa uang prestasi adalah antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Sentral Antar Geraha Mojokerto dengan tergugat, sedangkan penggugat tidak ada hubungan hukum dengan pihak. 8. Bahwa permohonan penggugat dalam meletakkan jaminan harus pada dasarnya yang sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1975 perihal Outverbar Beachfront tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan agar tidak mudah untuk melakukan permohonan tersebut, sebab dengan adanya putusan setingkat di atasnya atau adanya peninjauan kembali dari putusan tersebut, maka bahwa hanya dampak hukum tersebut. 9. Bahwa penggugat dalam posita tidak mendalilkan di mana dan apa yang disita sehingga menjadi kabur atas jaminan tersebut, sehingga sangat layak jika majelis hakim menolaknya. 10. Bahwa karena tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, maka selayaknya segala sesuatu dalam posita gugatan penggugat untuk tidak dipertimbangkan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara untuk memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. 3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara tergugat dengan penggugat. 4. Menolak adanya sita jaminan yang bersifat outverbar dispora. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, jika majelis hakim memeriksa perkara mempunyai pendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Setelah surat jawaban dibacakan, selanjutnya berdasarkan pasal 163 HIR akan dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh pihak penggugat. Bagaimana penggugat? Apakah saudara akan mengajukan saksi dalam persidangan ini? Ya, yang mulia. Kami dari pihak penggugat akan mengajukan dan menghadirkan saksi atas nama Anggra dan saksi Muhammad Soleh. Pihak tergugat apakah akan mengajukan saksi juga? Tidak, ya mulia.
Untuk para pihak penggugat, Majelis Hakim Tunggal akan memberikan saudara waktu 7 hari untuk menyiapkan alat-alat bukti yang akan ditampilkan di persidangan selanjutnya. Dengan berdasarkan pasal 154 HIR, kami akan memanggil para saksi. Kami akan mengingatkan beberapa hal untuk pihak penggugat. 1. Untuk saksi yang dihadirkan dalam persidangan diwajibkan membawa berkas identitas. 2. Para pihak diwajibkan membawa bukti surat asli sehingga kami dapat mencocokkan dengan salinan alat bukti yang kami terima, dan jika terdapat surat bukti tambahan dapat juga dibawa pada saat sidang selanjutnya. Sudah dimengerti pihak penggugat? Bisa. Baik. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan untuk mempersiapkan surat buktinya. Saudara Panitera, apakah ada persidangan lain 7 hari ke depan? Tidak ada yang mulia. Sidang berikutnya tepat pada hari Rabu tanggal 29 November pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutkan dengan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 20/PDTGS/2021 Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 29 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dikatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda pada sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti dan saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Baiklah, apakah kuasa penggugat sudah siap dengan bukti dan para saksi? Sudah yang mulia. Kepada kuasa penggugat silakan menyerahkan salinan alat bukti. Baik, alat bukti kami terima. Karena kuasa penggugat telah menyerahkan alat bukti, maka selanjutnya apakah sudah siap untuk menghadirkan para saksi, saudara penggugat? Siap yang mulia. Bahwa saksi 1 bernama Anggra, tempat tanggal lahir Mojokerto 17 Agustus 1980, alamat Duku Kupan nomor 23 Jalan Mojokerto Raya, dan saksi 2 bernama Muhammad Soleh, tempat tanggal lahir Mojokerto 25 Desember 1981, alamat Pasar Kembang nomor 6 Jalan Mojokerto Selatan. Panitera, apakah saksi kita sudah hadir dalam persidangan? Sudah ada yang mulia. Saksi Anggra silakan masuk dalam persidangan. Saudara saksi Anggra silakan menyerahkan kartu identitasnya. Saudara saksi Anggra sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sudah bersiap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Jawab pertanyaan saya dengan benar. Apakah benar nama saudara Anggra? Ya yang mulia benar. Tempat tanggal lahir saudara Mojokerto 17 Agustus 1980 serta alamat saudara di Duku Kupang nomor 23 Jalan Mojokerto Raya. Apakah benar? Ya benar yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksiannya, saudara wajib diberi sumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah siap? Siap yang mulia. Silakan kepada panitera untuk saudara saksi
Sebelumnya, apakah saudara memiliki hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia, saya tidak mempunyai hubungan kerja dengan tergugat yang mulia. Saya dengan tergugat hanya dengan pihak saya. Kepada pihak tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi Andra? Iya, yang mulia. Dipersilakan. Saudara Andra, saudara tadi berkata bahwasanya Anda sebenarnya dengan kuasa, bukan lantas. Apakah ada kepentingan yang sama hingga Anda mau menjadi saksi di pihak penggugat? Tidak yang mulia. Dari saya, cukup yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, terima kasih atas kehadirannya. Apabila keterangan saudara dibutuhkan kembali, apakah saudara saksi bersedia untuk dipanggil kembali dalam persidangan ini? Siap yang mulia. Baik, silakan ambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Kepada pihak penggugat, silakan menghadirkan saksi lainnya ke ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Kami akan menghadirkan saksi selanjutnya yaitu saksi Muhammad Soleh. Kepada panitera, silakan menghadirkan saksi tersebut ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi Muhammad Soleh, silakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, silakan menyerahkan kartu identitasnya. Saudara saksi Muhammad Soleh sehat? Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksiannya, saudara wajib diberi sumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah siap? Siap. Silakan pada panitera dan untuk saudara saksi berdiri pada posisinya untuk diambil sumpah. Saudara saksi, tolong ikuti perkataan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda ketahui dan Anda pahami. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu dan diancam hukuman pidana 7 tahun penjara sesuai diatur dalam KUHP. Bisa dimengerti? Nanti yang Sebelumnya, apakah saudara memiliki hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan pihak penggugat? tidak yang mulia. Saya tidak ada hubungan kerja dengan sekeluarga. Saya hanya sekedar kenal. Kepada pihak tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara Muhammad Soleh? Iya, yang mulia. Dipersilakan. Apakah saudara merasa diajak atau dipaksa oleh penggugat untuk menjadi saksi pada hari ini? Karena keterangan saudara telah masuk dulu. Tidak, Bu. Saya hanya dulu. Dari saya cukup yang mulia. Terima kasih. Baik. Kepada saudara saksi, terima kasih atas kesaksiannya. Apabila keterangan saudara dibutuhkan kembali, apakah saudara saksi bersedia untuk dipanggil kembali dalam persidangan ini? Tidak yang mulia. Silakan ambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Baik, yang mulia. Baik. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa penggugat, dipersilakan maju untuk menunjukkan bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat.
telah menyerahkan alat bukti, maka apakah tergugat akan menghadirkan saksi-saksi? Tidak ada yang mulia, kami tidak menghadirkan seorang saksi dalam persidangan ini. Dikarenakan para pihak telah menyerahkan alat bukti dan pihak penggugat telah menghadirkan para saksi, maka dengan ini sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali 7 hari ke depan, itu mulai hari ini. Apakah bisa segera Panitera? Bisa yang mulia. Tepatnya akan jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan kesimpulan. Para pihak silakan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutkan dengan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 20/PDTGS/2021 Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dikatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pada hari ini adalah pembacaan kesimpulan. Bagaimana penggugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia. Izin memberikan salinannya kepada majelis hakim dan pihak tergugat yang mulia. Silakan berdiri ke depan. Bagaimana tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah siap yang mulia, izinkan kami untuk berdiri dan membagikan salinannya kepada majelis dan pihak yang menggugat. Silakan berdiri ke depan. Baiklah, para pihak dengan selesainya agenda penyerahan kesimpulan, maka sidang ditunda 7 hari ke depan dengan agenda mendengarkan putusan. Kepada saudara Panitera, apakah bisa dilakukan persidangan untuk hari setelah hari ini? Bisa yang mulia. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikianlah sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan. Demikian sidang ditunda. Sidang lanjutan dengan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 20/PDTGS/2021 Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dikatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan perkara. Putusan nomor register 20/PDTGS/2021 dari Pengadilan Negeri Mojokerto. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan prestasi antara Koperasi Simpan Pinjam Sentral Artagraha Mojokerto melawan Ismundari. Telah membaca pengaduan dari penggugat, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi penggugat, telah membaca surat alat bukti dan jawaban dari tergugat, telah membaca kesimpulan penggugat, telah membaca kesimpulan tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam register nomor 20/PDTGS/2021 Pengadilan Negeri Mojokerto telah mengajukan permohonan menimbang bahwa selanjutnya oleh majelis hakim telah diusahakan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan cara damai melalui mediasi. Akan tetapi
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugat adalah apakah benar tergugat selaku nasabah penggugat sudah tidak menjalankan kesepakatan dalam perjanjian kredit utang piutang dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor 6 tanggal 17 Februari 2020 dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 2356 atas sebidang tanah luas 153 meter persegi di lokasi Desa Watasnegoro, Kabupaten Mojokerto atas nama Ismundari. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di bawah, yang pada pokoknya 1. Eksepsi error in persona genis aan dan nikit bahwa penggugat dalam penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dikarenakan penggugat tidak bisa melakukan upaya hukum sendiri, yang mana dalam hal ini tidak mempunyai kuasa dari pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sentral Arta Geraha Mojokerto yang berdomisili di Jalan Pos Cokro Binoto nomor 50E Mojokerto. Tidak ada hubungan hukum dengan tergugat dan hal tersebut dijelaskan sendiri oleh pihak penggugat. Dalam hal ini, subjek hukum Muhammad Kasiono adalah berdiri sendiri yang mana tidak mempunyai kuasa dari pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sentral Arta Geraha Mojokerto. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung unsur cacat formil, error in persona dalam bentuk diskualifikasi. In persona yaitu pihak bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu. Bahwa dikarenakan tidak adanya pemberi kuasa saudara Muhammad Kasiono, Koperasi Simpan Pinjam Sentral Arta Geraha Mojokerto, melainkan hadir sendiri di muka persidangan, maka gugatan tersebut menjadikan gugatan cacat formil dan tidak sah. Bahwa penggugat dalam memasukkan tergugat dalam gugatannya adalah salah subjek hukum sebab di kartu tanda penduduk atau KTP tergugat menunjukkan NIK atas nama Ismundari salah. Namun di dalam gugatannya NIK berubah menjadi berbeda dengan sebelumnya. Maka hal itu bisa juga menjadikan kesalahan pihak dalam menyebutkan gugatannya. Bahwa akibat hukum dari kesalahan pihak sesuai dengan keterangan dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona atau kekeliruan orang mengenai orang, cacat yang menimbulkan kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi salah atau orang yang bertindak sebagai penggugat. Bentuk kekeliruan apapun dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum. A. Gugatan dianggap tidak mempunyai syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil. B. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Eksepsi gugatan obsurelibi, bahwa gugatan penggugat adalah kabur. Itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi dengan tuntutan atau petitum, di mana menyebutkan subjek-subjek hukum lain selain tergugat tetapi tidak memasukkannya dalam tuntutan atau petitum. Bahwa gugatan penggugat kabur sebab pihak penggugat tidak bisa menyebutkan batas-batas objek sertifikat pada hak milik nomor 2356 Desa Watasnegoro, Kabupaten Mojokerto atas nama Ismundari. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada poin 2 menyebutkan penggugat memberikan pinjaman dana kredit sebesar 40 juta rupiah, namun terbilang disebutkan 30 juta rupiah. Maka dalam hal ini yang dipakai atau yang benar antara
tunggal berhak menilai apakah formalitas surat gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata. Menimbang bahwa setelah hakim meneliti dan menganalisa keseluruhan berkas perkara termasuk surat gugatan serta legalitas kuasa penggugat sebagai penerima kuasa dari pimpinan koperasi, menimbang bahwa setelah hakim memeriksa perihal surat gugatan penggugat ditemui fakta hukum bahwa surat gugatan lebih dahulu dibuat daripada surat kuasa ditandatangani, yang berakibat pada surat gugatannya juga dianggap tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai surat kuasa khusus yang diberikan Abdul Majid selaku pimpinan koperasi kepada Muhammad Kassiono, surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat 1 HIR yang telah disempurnakan dengan SEMA nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA nomor 5 tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1960. Menimbang bahwa berdasarkan keempat SEMA tersebut di atas secara garis besar syarat-syarat dan formalisasi surat kuasa khusus adalah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan potensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan identitas dan kependudukan para pihak sebagai penggugat dan tergugat, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Menimbang bahwa syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Surat kuasa khusus tersebut cacat formil. Menimbang bahwa dalam perkara APO, surat kuasa khusus yang diberikan saudara Abdul Majid selaku pimpinan koperasi kepada Muhammad Kassiono tidak menguraikan secara singkat mengenai perkara dan apa yang menjadi pokok sengketa atau objeknya. Menimbang bahwa oleh karena surat kuasa tidak sah yang berakibat kepada legalitas penerima kuasa juga tidak sah terhadap perkara APO mengandung cacat formil, khususnya mengenai keabsahan surat kuasa penggugat, maka oleh karena itu terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 217 K/SIP/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara formil terbukti tidak terpenuhi oleh penggugat di mana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara APO dan kemudian menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana dalam tentu putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena itu pihak penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan ketentuan dalam HIR, RBG, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BB, jurisprudensi Mahkamah Agung, undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan niat onfat perlar. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000. Demikianlah diputuskan pada sidang hari Rabu tanggal 12 Desember 2021 oleh Dira Anugia Oktarini SHMH selaku hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 20/PDTGS/2021 dari Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 Oktober 2021. Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Didi Diganski Faisal Fahmi SHMH selaku wali kerap pada Pengadilan Negeri Mojokerto
izin kuasa dari para pihak, apakah ingin mengajukan banding atas putusan ini? Demikianlah pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2021 oleh Majelis Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mojokerto pada tingkat pertama perkara 20/PDTGS/2021 Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Abdul Majid selaku pimpinan Operasi Simpan Pinjam Arta Graha Mojokerto sebagai penggugat melawan Ismu Dari sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan selesai. Sidang perkara perdata Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor register perkara 20/PDTGS/2021 Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2021 dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sekian pengambilan sidang perdata dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.